Tidak terasa lagi kita sudah tiba pada detik-detik menyambut hari Sabat. Memang agak terasa janggal selama beberapa Sabat terakhir ini. Kita berada di rumah, tidak ke gereja. Saudara, ketika Yesus hidup di atas dunia ini, sudah pasti seperti kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 16, bahwa seperti biasanya pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat. Waktu itu ia datang ke Nazaret, dan memang sudah menjadi kebiasaan Yesus pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat. Tapi pernahkah saudara memikirkan bahwa ada beberapa Sabat Yesus tidak masuk rumah ibadat? Mari kita buka dalam buku Matius pasal 4, ayatnya yang pertama. Matius 4, ayat 1 dan 2. Dengarkan firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Itu berarti paling kurang ada 5 Sabat Yesus berada di padang gurun. Dia tidak sempat pergi ke rumah ibadat. Tapi yang menarik adalah yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Tuhan. Pemirsa, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, saat ini Tuhan sedang mengizinkan kita seperti kita berada di sebuah padang gurun. Kita terisolasi. Tapi bukankah satu hal yang menarik? Ketika Yesus terisolasi, itu adalah waktu di mana dia menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Memang beberapa Sabat ini kita tidak dapat masuk ke gereja. Berminggu-minggu lamanya kita hanya tinggal di rumah. Tapi saudaraku, memang sudah berlalu, bahkan masih ada ke depan. Mari kita gunakan waktu ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Waktu untuk merenung bahwa kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan. Ya, bisa saja Anda sebagai pendeta, saya sebagai pendeta, sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani. Sampai kita lupa Tuhan, sang pemilik kegiatan rohani itu. Nah, di waktu seperti inilah kita gunakan untuk lebih memfokuskan diri dengan Tuhan. Dan benar, ketika Yesus mengasingkan diri selama 40 hari, dia lebih kuat. Mengapa? Karena pada waktu iblis mencobai dia dapat mengalahkan 3 cobaan iblis terhadap dia. Dan semua itu dijawab oleh Yesus dengan ada tertulis. Saya pastikan bahwa selama masa pengasingan Yesus selama 40 hari, Yesus gunakan waktu itu untuk terus belajar firman Tuhan. Yesus gunakan terus untuk mempelajari firman Tuhan sehingga dia kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Saudara, 1 minggu ini kita telah mendengarkan renungan dari siapapun yang mengajak kita untuk jangan takut. Karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Kiranya selama masa pengasingan ini, kita gunakan untuk lebih dekat belajar firman Tuhan. Membuat kita kuat. Sabat ini, sudah pasti kita tidak berada dalam gereja. Tetapi ingat, tidak mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan. Kita akan lebih dekat dan firman Tuhan menjadi teman kita.
Belajarlah firman Tuhan ini sepanjang Sabat ini. Kita dikuatkan, baik itu melalui khotbah online, baik itu melalui kesaksian-kesaksian yang kita lihat, dan juga melalui membaca firman Tuhan langsung. Sehingga pada waktu ke depan, kita tidak akan takut dengan semua cobaan iblis yang mau mengganggu kita. Selamat hari Sabat. Gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.